Shalom semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan di ulangan yang ke-27. Ulangan 27. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah kepada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asyir, Zebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan bersembunyi,
dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh untuk seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terima kasih untuk pembacaannya. Jadi kalau kita melihat di Ulangan 27, ini dibagi menjadi dua tema. Yang satu adalah batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Yang kedua adalah mengenai ke-12 ucapan kutuk ya, Ulangan 11 sampai 26. Nah, di Ulangan 27 ini kita bisa melihat ada sebuah peristiwa di tepi Sungai Yordan sebelum bangsa Israel ini memasuki negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Musa dan para tua Israel memberikan sebuah petunjuk kepada bangsa Israel untuk taat berpegang kepada segenap perintah Allah. Nah, perintahnya apa? Instruksinya apa? Kita bisa melihat yang pertama di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Ayat 2 dan 3 itu tentang menyeberangi Sungai Yordan dan sebuah pembangunan batu yang disertai penulisan hukum Taurat. Jadi pada hari bangsa Israel itu menyeberangi Sungai Yordan menuju ke negeri perjanjian itu ya, negeri yang dikatakan berlimpah susu madunya, haruslah mereka menegakkan batu-batu besar dan mengapur pada batu tersebut. Apa yang dikapurkan di situ adalah segala perkataan hukum Taurat. Ayat keempat sampai 5 itu menjelaskan tentang pembangunan mezbah di Gunung Ebal, yang di sini dituliskan bahwa pembangunan ini dilakukan tanpa perkakas besi. Jadi perintah selanjutnya sesudah bangsa Israel ini menyeberangi Sungai Yordan, haruslah mereka menegakkan batu-batu tersebut, batu-batu yang tadi ya, batu-batu besar itu di Gunung Ebal, dan di sana bangsa Israel juga diminta untuk membuat sebuah mezbah bagi Tuhan, bagi Allah mereka. Mezbah tersebut harus dibuat dari batu, tidak diolah menggunakan perkakas besi. Ayat selanjutnya adalah 6 sampai 7. Ya, saya menuliskan di sini sebuah persembahan, korban bakaran, korban keselamatan bagi Tuhan. Setelah mereka membuat mezbah dari batu itu, ya, yang diolah dengan tidak menggunakan perkakas besi, mezbah yang didirikan bagi Allah itu harus dibangun dari batu yang tidak dipahat, dan diletakkan di atas mezbah itu adalah korban bakaran dan korban keselamatan bagi Tuhan. Nah, hal apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Di sini dikatakan bangsa Israel diminta untuk memakan korban tersebut di mezbah itu dan bersukaria di hadapan Tuhan. Ayat yang berikutnya adalah ayat 8, 9, sampai 10. Di situ dijelaskan tentang penulisan hukum Taurat, perintah untuk mendengarkan, mentaati perintahnya Tuhan. Nah, di ayat 8, sebuah perintah bagi bangsa Israel untuk menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat. Di sini dikatakan dengan jelas dan terang. Artinya harus menulis itu dengan jelas dan terang. Nah, tidak hanya menulis perkataan hukum Taurat itu, tapi bangsa Israel juga diminta untuk mentaati Tuhan. Jadi, hari di mana mereka jadi umat Allah, bangsa Israel diminta untuk mendengarkan suara Tuhan, melakukan segala perintah dan ketetapan Allah. Sama seperti kita orang percaya ya, ketika status kita menjadi anak-anak Allah, kita diminta oleh Tuhan untuk taat, melakukan perintahnya. Nah, dari Ulangan 1 sampai 10 kita bisa melihat sebuah rangkaian. Dapat dikatakan ini rangkaian atau upacara simbolik yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Jadi Musa dan imam-imam memberikan perintah kepada bangsa itu tidak hanya untuk taat, ya, dia juga harus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Perintah untuk membangun batu besar, melemparkan kapur di atasnya, menuliskan hukum Taurat, menempatkan batu itu di Gunung Ebal, dan juga perintah yang harus dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur ketika mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, Tuhan ingin tidak hanya taat, tapi bangsa Israel juga mengingat segala kebaikan Tuhan. Ritual ini mencerminkan sebuah komitmen, ketaatan buat bangsa Israel kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah ke-12 ucapan kutuk, ya. Jadi di Ulangan 11 sampai 26. Yang
tema yang pertama ya ayat 11 sampai 14 dikatakan ada pembagian kepada ke-12 suku untuk memberikan berkat dan kutuk. Jadi setelah didirikan batu-batu besar, dituliskan hukum Taurat, ada pendirian Mezbah Allah, Musa memberikan perintah kepada bangsa Israel mengenai berkat dan kutuk. Jadi ada beberapa bangsa diminta berdiri di atas gunung Gerizim untuk memberkati dan beberapa bangsa lain di atas gunung Ebal untuk mengutuk. Nah, kita bisa melihat di sini ayat yang berikutnya, yaitu bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan ya, yaitu suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, Benyamin. Ini adalah bangsa yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa Israel. Dan bangsa suku Ruben, Gad, Asyer, Sebulen, Naftali harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki bangsa tersebut. Lalu di sini kita bisa melihat orang Lewi juga diminta untuk berbicara kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring mengenai kutuk. Nah, apa saja kutuk itu kita bisa baca di ayat yang ke-15 sampai ke-26. Macam-macam kutukan. Yang pertama, kutukan terhadap orang yang membuat patung pahatan dan patung tuangan. Kutukan terhadap seseorang yang memandang rendah ibu bapaknya. Kutukan terhadap seseorang yang menggeser batas tanah sesamanya. Kutukan terhadap seseorang yang membawa orang buta ke jalan yang sesat. Kutukan terhadap seseorang yang memperkosa hak orang asing, yatim, piatu, dan janda. Dan kalau saya melihat di ayat yang ke-20 sampai ke-23, ini kutukan yang berkaitan dengan pelanggaran moral, yaitu kutukan terhadap seseorang yang tidur dengan istri ayahnya, kutukan terhadap seseorang yang tidur dengan binatang apapun, kutukan terhadap orang yang tidur dengan saudara perempuan, anak ayah, anak ibu, kutukan terhadap orang yang tidur dengan mertua perempuannya. Ayat 24 berkaitan dengan kutukan terhadap seseorang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Ayat ke-25 sebuah kutukan yang berkaitan dengan suapan untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ayat ke-26 sebuah kutukan terhadap seseorang yang tidak mentaati perkataan hukum Taurat. Jadi kalau kita melihat di ayat berikutnya, ini adalah serangkaian kutuk yang diberikan, dijabarkan. Ini adalah perbuatan dosa atau pelanggaran hukum Tuhan. Nah, hal ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan terlarang, ya, penyembahan berhala, pelanggaran moral, dan kita bisa melihat di ayat yang terakhir ada kutukan kepada orang yang tidak mentaati perkataan Tuhan atau perkataan hukum Taurat gitu ya. Jadi proses yang dilakukan di sini melibatkan seluruh bangsa Israel. Mereka bersumpah dengan berkata amin. Nah, tujuannya apa? Ini sebagai penegasan komitmen kepada Tuhan dan sebuah konsekuensi yang harus diterima jika mereka melanggar hukum peraturan Allah. Nah, sangat penting buat kita sebagai orang percaya hidup sesuai dengan kehendak Allah, taat kepada perintahnya. Konsekuensi jika kita melakukan pelanggaran akan perintahnya Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat amanat teksnya, sebuah peringatan untuk kita taat mendengarkan perintah hukum Taurat. Setelah memasuki tanah perjanjian, bangsa Israel setelah memasuki tanah perjanjian, ada sebuah peringatan untuk taat. Yang berikutnya, rangkaian kutukan yang dimana jadi komitmen bangsa Israel untuk mentaati hukumnya Allah. Aplikasinya adalah saudara. Sudahkah saudara, saya sebagai orang percaya, mentaati hukum perintahnya Allah? Sudahkah saudara dan saya memiliki komitmen untuk taat pada perintahnya Allah? Sekian renungan hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yuli. Biarlah kita mau meresponi dengan pujian Yesus kau kebenaran. Ketika kita ada di dalam kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di setiap hidup kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut
Aku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus, Kau kebenaran, Dialah itu menjadi pegangan kita. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, inilah kerinduan kami. Haleluya, inilah rindu kami Tuhan. Kami rindu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Biarlah setiap kita bersyukur karena setiap hari kita boleh terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga kita untuk tidak kita berbuat dosa dan menjauh dari kasih karunia Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kita mau komitmen mentaati kebenaran firman Tuhan dalam setiap aspek hidup kita hari ini dan sampai selamanya. Kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan, firman Tuhan selalu baru dalam hidupku, selalu mendidik, selalu mengajar dan memberikan janji-janji kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang terus menopang kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kami tidak menjauh daripada Engkau, supaya kami Tuhan tidak hidup menurut kehendak kami tapi menurut kehendak Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau supaya Tuhan kami terus setia, kami terus mentaati setiap kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga hidup kami makin hari makin dewasa di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi berkat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.